Saya ini motret pakai lampu studio itu kebanyakan on location. Jadi kadang-kadang motretnya di lapangan bola, di pinggir jalan, kebetulan karena tempat syutingnya di pinggir jalan. Jadi saya harus punya lighting system yang seringkas mungkin tapi masih support kualitas. Ini yang gue baru tahu bahwa dia punya mohon godok sendiri yang kecil, ya. Jadi sebenarnya ini revolusioner menurut gue. Powerful, ya kan? powerful. Karena zaman berubah, yang gede-gede udah nggak ini lagi, dengan yang kecil begini aja, jadi semuanya jauh lebih ringkas. Ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror. Gue masih bersama teman gue Jimmy Yuwono, fotografer senior. Kali ini gue pengen sharing ke kalian cerita dia ke gue. Jadi dia udah cerita bahwa dia memakai sistem lighting Godox yang ringkes banget. Pokoknya dia tuh pinter banget deh ngomongnya biar gue kayak tertarik gitu, dan emang bagus sih. Nah, gue pengen sharing ke kalian juga ya. Jadi nggak usah buang waktu lagi. Udah ada Jimmy di samping gue. Nah, kita kan udah ngalamin ya motret zaman dulu kan, bawa lampu terakhir yang apa sih, yang masih bawa pack segala gitu ya, berat banget, keluar kota keluar ini. Nah sekarang zaman udah enak banget ya, seperti yang kita ngobrol itu, lo bilang dengan sistem Godox lo bisa menemukan hal yang bagus gitu ya, yang ini. Nah, boleh lu ceritain. Dan sebelumnya juga kita mau disclaimer bahwa kita ini nggak disponsorin oleh Godox, tapi memang Jimmy memang punya pengalaman yang menurut dia ekosistem Godox ini bagus gitu ya. Jadi coba deh Jim, gimana ceritanya aja? Latar belakang saya ya, saya ini motret pakai lampu studio itu kebanyakan on location. Jadi kadang-kadang motretnya di lapangan bola, di pinggir jalan, kebetulan karena tempat syutingnya di pinggir jalan, dan malam hari lagi, ya. Pernah saya motret sampai di pinggir jalan di Kota Tua, di trotoarnya. Jadi juga kadang-kadang seperti kemarin motret Manny Pacquiao ke Filipina, budgetnya tidak ada buat asisten. Jadi saya harus punya lighting system yang seringkas mungkin tapi masih support kualitas. Jadi saya ke sistem ini, sistem pakai baterai itu karena kebutuhan. Pertama, memang saya kalau light perjalanan sejarah lighting system dari awal tuh udah tahu banget, karena saya punya semua dari setiap step. Dulu yang namanya flash dengan baterai sistem tuh beratnya luar biasa, masih pakai aki Harley Davidson yang 12 volt. Itu asisten kita mungkin beratnya sekitar 13 kilo. Wah, gue belum ngalamin tuh. Nah, Mas Darwis tuh masih punya, gua juga masih punya. Itu 13 kilo hanya untuk 400 watt second. Gila. Saya masih ada barangnya itu. Ya, sampai udah di gudang loh ya. Jadi perkembangan terakhir memang teknologi lampu flash ini demikian luar biasa. Pertama, baterainya menjadi kecil dan hemat energi. Baterainya pakai lithium, bisa kecil, lampunya juga hemat energi sehingga bentuknya juga compact. Yang kedua adalah integrasi. Integrasinya itu luar biasa dengan satu sistem transmitter itu bisa mengendalikan aneka rupa macam flash. Dari flash strobis yang speed light yang paling kecil sampai flash studio, semua dikendalikan dalam satu sistem. Motret jadi lebih sangat-sangat nyaman. Kita pakai 3-4 lampu dengan wireless command. Setiap lampu mengaturnya kita wireless aja. Mana yang mau digedein powernya, mau dikurangin. Jadi sangat memudahkan, sangat membantu dalam pemotretan. Karena tuntutan keadaan, saya tentu punya manajemen sistem pemotretan. Tas saya itu udah seperti, coba saya lihat ya. Tas ini udah 4 head lampu beserta aksesoris sudah ada di sini. Sebagai main utama saya pilih AD300 Pro. Ya, ini 300 watt second, bentuknya ini baru keluar. Sebelumnya saya pakai AD400 Pro.
Gede tapi itu ya. Tapi itu 2 kali lipat ini memang powernya lebih, tapi lebih setengah stop buat apa? Saya bisa kompensasi dengan naikkan asa ya, cuman setengah stop. Ini sangat compact. Kemudian kenapa saya tukar ini juga dukungan dari AD, ini godok mount namanya, bukan bowen mount lagi, tapi dia bisa dipasangin juga untuk bowen mount. Adaptor S2. Dengan adaptor, nah, S2 saya punya juga. Tapi saya merasa tidak perlu karena saya sangat cinta dengan mount godok. Dengan mount yang sangat kecil ini, akibatnya aksesorisnya semua mini. Ya, ini hobi paling baru saya suka. Ini sebagai lampu utama, biasanya sebagai lampu tambahan untuk fill in saya biasa pakai AD 200 2 biji ya. Seperti ini ya, AD 200 2 biji. Ini juga termasuk lampu yang paling laris dari jajaran godok. Karena headnya ini bisa dipertukarkan 3 macam. Kalau kita beli kitnya hanya dapat yang ini dan bar bulb. Ya, kalau mau nambah satu round head namanya yang bulat. Ya, jadi ini sangat-sangat aksesorisnya sangat banyak dan sangat kecil. Ini udah dipakai berapa tahun Jim? Ini mungkin 3 tahun sih ada ya. Tidak pernah ada masalah. Selama ini jalan dengan baik. Ya. Saya belum pernah dapat keluhan ya. Aja ya. Oke. Lampu keempat saya gunakan street light atau strobis. Biasanya ini hanya untuk lampu bantu aja, untuk backlight, background light ya. Kenapa saya pakai strobis? Karena kadang-kadang ada keperluan mendadak untuk dokumentasi juga. Ya. Dokumentasi saya butuh hot shoe. Ya. Jadi kalau ini susah sekali untuk dokumentasi ya. Nggak praktis. Hot shoe. Ya. Nah ini dalam satu tas sudah menyangkut ini commandernya ya, saya pakai yang Pro ya, X1 Pro ya. Ini juga saya kebetulan kamera saya Canon, jadi ini yang untuk Canon. Ini bracket untuk lampu di sini. Kemudian ini ada reflektor ya, reflektor. Ini yang buat AD 200. Ini bisa buat AD 200 ya. Di sini di reflektor ada satu set seperti ini, bisa color gelnya saya taruh di sini ya. Ya. Jadi ini lengkap banget dalam satu pack yang sangat praktis. Kemudian kelebihannya lain, ini bisa pasang adapter ini ya, jadi tidak usah beli yang round head. Ini bisa pasang aksesorisnya, itu kita dapat satu set. Kalau beli itu dapat satu set, apa aja ada. Udah. Ya, ini ada bandor, ya, ada senut, ada bol ini, ya, ada juga filter, ya, semua filter warna ada, filter koreksi ya, ada diffuser, ada ini buat spot honeycomb. Jadi ini komplit. Ini aksesoris ini bisa masuk ke AD 200 dan ke tadi magnet bukan? Yang kesininya magnet, yang ini dijepit, tapi ininya magnet. Ya. Magnet guys ya. Jadi enak banget. Ya. Nah seperti itu, karena kebutuhan. Terus saya akan bicara tentang AD 300, especially yang sekarang jadi salah satu yang saya suka banget. Kenapa? Karena saya AD 300 punya satu aksesoris yang sangat luar biasa menurut saya, godok AD S85W. Ini ada 2 ukuran, ada 3 malah. Ada yang 65, ini 85 adalah diameternya 85, okay. Ada yang 65 dan ada yang 60. Ini bukan softbox biasa, ini softbox yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Ini sangat cepat, dalam hitungan detik dia akan terbangun. Ini bukan hanya sekedar softbox. Pertama, dia bisa berfungsi sebagai beauty disk kalau kita ingin sinar yang rada kontras. Nah, itu dilengkapi dengan satu, 2 ini beauty disk ya. Ini dia lengkapin dengan ini. Ini jadi beauty disk. Kalau mau warm,
gold. Dalam adalah gold. Kalau mau biasa pakai silver. Ya. Kemudian ada lagi untuk beauty disc juga alat kedua. Jadi kalau pakai beauty disc, layar depan terserah mau dipasang apa enggak. Kalau mau keras sekali hanya seperti ini aja. Tapi kalau mau semi soft, depannya pasang dua. Diffuser bagian depan. Kalau ini semi warm, setengah kuning. Kalau ini white, ya. Tadi silver di keras. Paling soft adalah putih. Selain sebagai beauty disc, jadi beauty disc ini bisa begini, misalnya semi warm, bisa juga kita bikin sedikit soft, jangan terlalu keras, kita pakai pasang diffuser depannya. Nah, kemudian dia juga dilengkapi kalau mau jadi full softbox, ya. Kalau mau jadi full softbox, dia akan ada juga satu piringan. Jadi light modifier ini luar biasa banget, fungsinya sangat-sangat banyak. Jadi ini untuk innernya, ya, innernya pasang. Ya, kemudian pasang untuk softbox outernya, ya, bagian luarnya kita bisa pasang. Jadi ini di lapangan sangat-sangat membantu kita untuk bongkar pasang secara sangat cepat, ya. Terutama kalau kita kebetulan lokasinya pindah-pindah dalam sehari, motor pindah ke 2-3 tempat, ini akan sangat-sangat bantu, ya. Kira-kira seperti ini, dan luar biasa banget. Ini juga dilengkapi. Ini adalah softbox. Ya, dia karena softbox akan soft. Tapi jika kita saya pingin soft tapi spot, honeycomb, ditambahin honeycomb. Jadi ini karakter lightingnya akan lebih keluar lagi. Ya, jadi tergantung kebutuhan, kita pingin soft sekali atau tidak, kita bisa pasang honeycomb lagi. Seperti itu. Jadi salah satu juga yang saya sangat suka adalah sistem diffusernya. Dan ingat ya, ini adalah mount baru. Mount ini mount godok, bukan mount Bowen. Loh, kan orang kan tanya, wah kita beli-beli lagi dong, ini maunya khusus. Nggak apa-apa, karena ini di lapangan praktis, ini maunya kecil banget dibandingkan mount Bowen yang sebesar ini. Akibatnya softbox kita bulky banget, sangat-sangat besar, ya. Mungkin sebentar ya, tak cari perbandingan deh. Ini adalah mount baru dari Godok. Ini ada di AD 300 dan AD 400. Hanya ada di AD 300 dan 400. Sedangkan ini mount Bowen yang paling populer, ya, sangat-sangat besar, sehingga nantinya kalau softbox ini pakai mount Bowen itu akan gede banget. Itu sangat membebani, apalagi kita membawa 2 atau 3 biji. Kalau bawanya cuma 1 sih mendingan. Kita bawa softboxnya 2 atau 3 biji, itu benar-benar bagasi kita di pesawat akan meledak. Sangat-sangat bulky. Jadi saya selalu pengen sistem saya aksesoris fotografi pun saya hitung dengan benar bahwa itu harus sangat ringkas tapi bagus. Kenapa saya memilih AD 300 dan AD 200 untuk gear lampu saya, ya? Karena salah satu juga alasannya baterainya sama, saya bisa pertukarkan, ya. Ini baterainya benar-benar sama, ya. Ya, yang AD 300 sebenarnya ini kalau dibaca speknya itu serinya rada beda. Ini WB29, ini adalah WB300P, tapi bentuknya 100% dan speknya sama. Dan harganya nggak gitu mahal, nggak gitu mahal kan? Ya, harganya nggak mahal, ya. Ini
memang 300p itu lebih mahal karena apa? Canon ini mereknya lebih bagus di dalamnya, jeruannya. Kalau tidak salah Panasonic ini. Enggak, tapi maksud gue dengan AD400 kan baterainya jauh lebih mahal. Kenapa juga alasannya saya pilih baterai ini juga AD400 lama saya itu baterainya sekitar 2 juta harganya sekali ganti. Cuman memang gede, ya mungkin jumlah flashingnya lebih banyak. Ya. Nah tapi dia beda dengan AD200 saya, jadi nanti harus punya serep untuk baterai AD200, punya serep AD400 kan? Ya. Nah kalau ini saya bisa tukar menukar, jadi jauh lebih hemat, ya. Jadi kita cukup punya serep 1-2 baterai aja yang tipenya sama. Jadi saya seneng banget karena baterainya sama, walaupun ini kualitasnya sih bagusan yang untuk AD300, ampernya sama tapi kualitas merek baterainya lebih bagus ini sedikit, maka lebih mahal 200.000 ya. Tapi dipindah ke AD200 bisa kan? Bisa. Udah ini bisa dipindahin ya, bisa dipakai ya, rada peret sedikit tapi masuk dan jalan ya. Itu ini rada nonjol dikit tapi jalan masuk ya, ini juga bisa masuk kemari. Ekosistemnya mantap sih. Mantap lah. Jadi saya punya cadangan nggak usah banyak-banyak. Kalau pakai AD400 2 juta lebih loh. Iya. Mati gua, maka gua cepet-cepet gua jual. Walaupun ampernya gede, jumlah shotnya banyak, gua mendingan beli 2 dong, bisa ke sini, bisa ke sini. Iya. Nah, ini yang gua baru tahu bahwa dia punya mohon godok sendiri yang kecil, ya. Jadi sebenarnya ini revolusioner menurut gue. Powerful, ya kan? powerful. Karena zaman berubah, yang gede-gede udah nggak ini lagi, dengan yang kecil begini aja, jadi semuanya jauh lebih ringkes. Ya, walaupun memang kita jadi harus beli softbox baru, ya softbox lama kita bawaan kita nggak bisa pakai kalau kita mau dengan teknologi baru. Tapi ya bagusnya lagi ekosistem Godox ini, kalau kita masih mau pakai softbox kita yang lama, ya beli adaptor bracket S2 itu masih bisa kita pakai. Tapi sebagai orang yang update dengan teknologi, gue sih juga mungkin bukan berpikiran ya pelan-pelan kita akan lupakan barang-barang lama bawaan itu karena ini lebih kecil, lebih praktis. Ya. Sama persis dengan kamera Nikon gue. Monnya jadi besar justru, cuman besar itu justru jadi lebih bagus. Maksimal, ya. Kualitas lensanya maksimal. Lensa yang lama F masih kepake, tapi pelan-pelan kita akan menuju ke lensa Z semua. Ya, jadi kurang lebih filosofinya buat gue sih ketemu banget. Ya jadi sekali lagi teman-teman, ini kita nggak disponsorin oleh Godox, tapi memang kita berdua kayak meyakini bahwa ini ekosistem Godox itu ternyata saat ini terbaik lah menurut kita ya. Untuk kita pakai, jadi kita berani untuk kayak menceritakan biar teman-teman juga tahu. Bayangin ya. Ya revolusioner banget, jadi orang yang mau update ya mau nggak mau kita ganti. Dan sebenarnya mahal nggak sih softbox ini? Nggak mahal. Biasa lah ya. Menurut saya ini nggak mahal karena fungsinya bisa 4-5 macam. Udah komplit, sampai honeycomb, bisa jadi beauty disk. Sebenarnya nggak mahal banget, dan ini isi untuk pasang dan untuk bongkar isi banget. Ya. Dan ini mahal. Juga sangat powerful juga nih menurut gue, karena dia range-nya bagus ya, bahkan kadang-kadang kayak ketutup pohon apa gitu dia masih. Karena ini mainnya main di frekuensi. Jadi mau masuk ke ruangan sebelah, ditutup pintunya juga tembus. Nah, mainnya di frekuensi jadi tembus dia. Bukan main di sinar ya. Kalau mainnya sinar infra dia tidak tembus. Oke. Begitulah konten kita hari ini guys. Masih tadi bersama teman gue Jimmy Yuwono. Kita bisa lihat kitnya yang menurut gue luar biasa ya. Gue juga belum punya, tapi gue mungkin pelan-pelan nyicil dan akan beli juga. Seperti biasa buat kalian yang merasa konten ini berguna, tolong di like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan buat ada pertanyaan yang lainnya bisa bertanya di kolom komen di bawah, pasti akan dijawab. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di YouTube gue mendatang.